tes oke. Sekarang mungkin saya bakal jelasin sebuah program ini ya. Sebuah program website yang mampu memprediksi peluang kita untuk lolos seleksi program S2. Nah, kurang lebih program itu kayak gini. Ada introduction-nya, ada keterangan datanya, ada overview data, terus ada deskripsi data. Nah, terus input datanya apa, label datanya apa, terus kita pakai modal machine learning, terus keluar akurasinya berapa. Nah, sekarang kita pengen nyoba dengan data kita sendiri. Misalkan kita punya GRE score 300, TOEFL score 100, rating universitas 4, ini 4, ini 3 misalkan, PPA-nya 8, 1, oke, submit. Terus dia memprediksi, peluang kita lolos 60%. Terus kalau kita ubah ini ke 5, apakah naik? Seharusnya iya, 64. Terus kalau kita ubah ini jadi 9, apakah ini naik? Seharusnya iya. Nah, jadi 76. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, di sini itu kita pakai sebuah library namanya Streamlit. Nah, untuk membuat website kayak gini kita pakai Streamlit namanya. Nah, terus ada library tambahan seperti Pandas untuk manipulasi data. Terus ada NumPy untuk manipulasi array. Terus ada sklearn buat machine learningnya. Nah, yang pertama itu kan kita buat judul ya. Kita buat judul. Nah, cara buat judul itu di sini itu menggunakan format markdown. Nah, format markdown itu kalau lebih kalau kita kasih tanda pagar di awal, nah itu berarti judulnya. Berarti kita buat judulnya program prediksi, terus kita load image-nya dengan st.image. Nah, nama image-nya apa? Nah, lokasi image ini kan di dalam folder kita ya. Folder programnya. Terus kita buat penjelasan datanya. Nah, kalau tanda pagar 2 ini berarti subjudul, berarti subjudulnya terang datanya digunakan. GRE score berarti apa? Skor tes. Tentang nilainya 0 sampai sekian, TOEFL 0 sampai sekian. Nah, terus ini. Terus yang nomor 7, peluang diterima 0 sampai 1 kan. Namanya peluang. Terus kita buat subjudul lagi, overview data. Nah, terus kita load data kita, data kita. Nah, dengan menggunakan Pandas, berarti pd.read.csv data CSV. Berarti kita nge-read data CSV-nya. Nah, terus kita nampilin data frame-nya di website-nya. Caranya st data frame my data. Jadi dia nampilin data frame my data tadi. Oke, dia nampilin ini, terus ke bawah deskripsi data. Berarti kita tulis lagi subjudul deskripsi data. Nah, untuk munculin deskripsi data hampir sama st data frame. Nah, tapi di sini kita pakai mydata.describe. Fungsi dari deskripsi data itu kurang lebih mensummary atau mendeskripsikan data kita seperti jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya, nilai minimal, persentil dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke subjudul. Ini kan dilakukan preprocessing ya. Kita lakukan preprocessing. Nah, pertama itu kita pisahkan label sama fitur inputnya. Label itu berarti tujuannya atau yang mau kita prediksi lah. Yang mau kita prediksi kan peluangnya ya. Nah, input datanya kan yang kayak GRE score, TOEFL, terus GPA-nya berapa, kayak gitu kan. Nah, untuk nilai X-nya itu kita ambil dari berarti ini semua baris. Terus yang kolom 1 kita skip sampai yang ini. Berarti dari GRE score sampai research kita ambil. Yang X, yang Y apa? Kita ambil dari semua baris atau sampai ke bawah, dari baris 1 sampai baris akhir. Tapi kita ambil yang terakhir doang. Yang terakhir doang berarti yang ini. Ini 1. Kita lihat data. Oke. Berarti udah kita pisahin yang mana X, yang mana Y, kayak gitu ya. Nah, terus kita lihat dulu.
terus kita split datanya, artinya kita pisahin yang mana yang X, yang mana yang Y. Terus kita buat testing trainingnya berapa. Misalkan di sini kan kita buat testingnya 0,2. 0,2 berarti 0,2 buat testing. Nah, jumlah datanya kan 500. 0,2 kali 500 berarti berapa? 100 kan ya. Berarti buat testing 100, buat training berarti kan sisanya 0,8. 0,8 kali 500 berarti 400. Nah, random set ini bertujuan untuk nge-shuffle datanya. Kalau datanya itu nggak kita shuffle nanti bakalan bias. Ini kita shuffle. Nah, angka ini sih bebas sih berapa kali. Nah, guna angka ini itu untuk mengenerate randomnya nanti, nilai random di shuffle-nya. Sekarang kita scaling dulu. Kita pakai preprocessing standard scaler. Makanya scaler. Fungsi dari standard scaler itu sendiri kalau kita lihat kan masing-masing misalnya GRE score, TOEFL score, bla bla bla. Nah gitu kan scale-nya beda ya. Misalkan GRE score dari 0 sampai 340, TOEFL score dari 0 sampai 120, university rating dari 0 sampai 5. Nah untuk fungsi dari kita pasang scale, kalau kita masukin ini langsung ke modelnya, hasilnya itu bakalan jelek karena dari sini itu kan terlihat ya paling tinggi ini GRE score. Nah di model itu berarti secara nggak langsung dia modelnya itu berpikir bahwa oh kita yang paling penting di sini GRE score, atau mungkin oh yang terpenting ini mungkin GPA gitu. Nah padahal kita mau lihat semuanya itu sama rata. Oleh karena itu kita samain scale-nya dengan cara pakai standar scalar. Oke, standar scalar. Pertama kita untuk data training berarti X-train standard scalar yang udah di scale, berarti kita fit transform. Nah untuk data untuk data training kita pakai fit transform. Untuk selain data training kita pakai transform. Untuk data testing, untuk data manual kita coba input itu pakai transform. Sekarang kita load model sama matrix yang kita pakai. Nah model kan kita pakai linear regression. Nah, terus kita lihat matrix evaluasinya berapa pakai R2 score. Nah, selanjutnya kita load modelnya, terus kita training. Berarti linear regressor SS fit X-train dan ini Y. Nah, terus kita mau nampilin prediksinya. Berarti si model ini memprediksi ini kan. X memprediksi X test lalu dihasilkan Y prediksi. Nah, terus kita mau melihat akurasinya berapa. Berarti kita bandingin hasil prediksi tadi sama nilai yang sebenarnya. Berarti kita bandingin Y test, Y prediksi. Lebih kayak gitu. Nah, nanti muncul 0,83. Berarti model kita itu punya akurasi sekitar 83%. Sekarang kita buat untuk programnya. Sekarang silahkan masukkan skor tes yang ini ya. Untuk pertama kita buat form dulu, form. Nah, terus kita buat input GRE, input TOEFL, univ rating dan sebagainya. Terus ada number input, karena ini angka berarti kita pakai number input. Nanti masukkan GRE score. Yang 0 ini itu initial value atau nilai awalnya. Jadi kalau kita nggak masukin nilai apa-apa berarti dia 0. Nah, terus kita gabungin datanya, complete data, berarti kita gabungin semua datanya, berarti input GRE, input TOEFL. Nah, terus kita manipulasi bentuknya sesuai dengan bentuk untuk modelnya. Terus scale data, kita scaling data yang kita inputin tadi. Nah, karena ini bukan training, kita pakai transform dong. Terus complete data, berarti complete data kita tadi bakal di scale dulu. Terus stay right, tekan submit, berarti kita tekan submit ini. Nah, jika dia pencet submit, maka prediction dengan regressor predict scale data, berarti dia akan prediksi data kita. Nah, jika prediksinya besar daripada 1, nah karena ini linear regression, nilainya itu bakalan bisa minus, bisa lebih dari 1. Tapi pada kasus kita kan ini ya, nilainya itu persentase dari 0 sampai 1. Nah, jadi kita batasin. Nah, jika prediksinya itu lebih dari 1, berarti dia itu 1 ya. Misalkan 1,1.
Kalau dalam persen kan 110% kan, jadi nggak make sense kan. Jadi kita kasih aja maksimalnya 1, biar kalau hasilnya 1,2 misalnya, berarti itu udah kehitung 100%. Nah, jika datanya kecil dari 0, nah itu kita, berarti itu 0. Kalau enggak, berarti sesuai prediksinya. Result prediction 0. Berarti kita ngambil isi dari predictionnya. Terus kita kali 100 biar keluar dalam bentuk persennya. Mungkin kita coba lagi ya. Coba, terus kita coba manipulasi. Ini 32 30 misalkan. Total kita 90. Kita submit. Oke, 78 naik. Kita bakalan coba kalau skor 120 rating, coba lagi submit. Oh, 89 naik. Seharusnya kalau kita tinggi ini juga naik ya. Ya, enggak pengaruh sama 110, ini pasti naik. Oke, 100%. Jadi kenapa ini 100%? Karena 340 ini, 120, 55 ini adalah nilai maksimal. Kita lihat kan ini nilai maksimalnya. Kira skor paling maksimal 30. Nah, jadi kalau kita masukin nilai maksimal, dia pasti 100. Oke, mungkin sekian penjelasannya. Terima kasih.